Kementerian. Yang pertama, kami cukup kaget karena masuk melalui badan legislasi. Tadinya di Komisi 2 sudah mengajukan ini cukup lama di Prolegnas. Kemarin saya hadir, ternyata memang ada keputusan MK tahun 2011 terkait penjelasan pasal 10. Tapi yang namanya pembahasan dari keputusan MK itu, topik dan muatan lain juga dimasukkan. Salah satunya pembatasan 34 kementerian itu mungkin akan dihilangkan, diganti frasa disesuaikan dengan kebutuhan presiden dengan mendasarkan pada efektivitas pemerintahan. Hari ini akan dibahas lagi. Terkait dengan harapan yang tadi, kemudian sempat dibahas juga terkait dengan data-data DPT dan juga coklit yang memang pada saat sebelumnya Pilpres juga sempat bermasalah. Kemudian seperti apa nanti langkah yang akan diambil? Ya tentu ini selalu berulang karena kita punya sistem kependudukan yang memang sentralistis. Semuanya gini, tidak bisa kita menghapus data satu orang yang meninggal tanpa ada keterangan yang jelas. Sementara budaya kita di masyarakat, orang udah meninggal itu seringkali tidak ada laporan ke atas, sehingga yang terjadi penghapusan sulit, yang itu membuat kualitas DPT kita rendah. Nah karena itu ke depan tadi revisi Undang-Undang Pemilu wajib memperbaiki sistem kependudukan di kita sehingga DPT kita bersih dan berkualitas. Kembali ke soal revisi Undang-Undang Kementerian tadi, Mas, karena kan posisinya ada dari fraksi PDI Perjuangan yang menilai itu tidak perlu untuk direvisi karena juga tidak urgen begitu. Mau menegaskan posisi dari PKS sendiri atas revisi Undang-Undang Kementerian ini dirasa urgen untuk sekarang direvisi atau tidak? Saya pribadi menilai kementerian ini lagi-lagi harus ikut kepada prinsip reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu miskin struktur kaya fungsi, mestinya tidak bertambah, malah harapannya berkurang. Dengan demikian efisiensi, kolaborasi, koordinasi, sinergi bisa dilakukan. Kalau makin besar, dikhawatirkan membengkak biaya pegawai, menyulitkan birokrasi, reformasi birokrasi tidak terjadi, dan nanti ego sektoral muncul. Tetapi karena pembahasannya belum berjalan, PKS belum membuat keputusan resmi terkait ini. Sore nanti jam 3 di Balik. Oke, tapi kalau ada pandangan yang bilang bahwa ini sengaja dimanfaatkan momennya di masa-masa transisi pemerintahan Prabowo Gibran begitu, walaupun kemudian putusan MK atas aturan undang-undang itu sudah keluar 2011. Anda merasa bahwa memang ini sengaja momennya disama-samakan atau dipas-pasin dengan momen transisi Prabowo Gibran? Kalau ada yang mempersepsi ini bagian dari memberikan karpet merah kepada pemerintah yang akan datang untuk mengatur kementerian, tidak bisa disalahkan. Karena memang tiba-tiba saja ada titik-titik yang connecting itu nyambung gitu loh. Nah sehingga buat saya seruan buat masyarakat, kita awasi bersama, jangan sampai ada dagang sapi, betul-betul reformasi birokrasi berjalan dengan baik. Kasih semua ya. Oke, baikkan kepada nih. Kementerian. Yang pertama, kami cukup kaget karena masuk melalui badan legislasi. Tadinya di Komisi 2 sudah mengajukan ini cukup lama di Prolegnas. Kemarin saya hadir, ternyata memang ada keputusan MK tahun 2011 terkait penjelasan pasal 10. Tapi yang namanya pembahasan dari keputusan MK itu, topik dan muatan lain juga dimasukkan. Salah satunya pembatasan 34 kementerian itu mungkin akan dihilangkan, diganti frasa disesuaikan dengan kebutuhan presiden dengan mendasarkan pada efektivitas pemerintahan. Hari ini akan dibahas lagi. Terkait dengan harapan yang tadi, kemudian sempat dibahas juga terkait dengan data-data DPT dan juga coklit yang memang pada saat sebelumnya Pilpres juga sempat bermasalah. Kemudian seperti apa nanti langkah yang akan diambil? Ya tentu ini selalu berulang karena kita punya sistem kependudukan yang memang sentralistis. Semuanya gini, tidak bisa kita menghapus data satu orang yang meninggal tanpa ada keterangan yang jelas. Sementara budaya kita di masyarakat, orang udah meninggal itu seringkali tidak ada laporan ke atas, sehingga yang terjadi penghapusan sulit,
yang itu membuat kualitas DPT kita rendah. Nah karena itu ke depan tadi revisi Undang-Undang Pemilu wajib memperbaiki sistem kependudukan di kita sehingga DPT kita bersih dan berkualitas. Kembali ke soal revisi undang-undang kementerian tadi, Mas, karena kan posisinya ada dari fraksi PDI Perjuangan yang menilai itu tidak perlu untuk direvisi karena juga tidak urgen begitu. Mau menegaskan posisi dari PKS sendiri atas revisi undang-undang kementerian ini dirasa urgen untuk sekarang direvisi atau tidak? Saya pribadi menilai kementerian ini lagi-lagi harus ikut kepada prinsip reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu miskin struktur kaya fungsi, mestinya tidak bertambah, malah harapannya berkurang. Dengan demikian efisiensi, kolaborasi, koordinasi, sinergi bisa dilakukan. Kalau makin besar, dikhawatirkan membengkak biaya pegawai, menyulitkan birokrasi, reformasi birokrasi tidak terjadi, dan nanti ego sektoral muncul. Tetapi karena pembahasannya belum berjalan, PKS belum membuat keputusan resmi terkait ini. Sore nanti jam 3 di Balik. Oke, tapi kalau ada pandangan yang bilang bahwa ini sengaja dimanfaatkan momennya di masa-masa transisi pemerintahan Prabowo Gibran gitu, walaupun kemudian putusan MK atas aturan undang-undang itu sudah keluar 2011. Anda merasa bahwa memang ini sengaja momennya disama-samakan atau dipas-pasin dengan momen transisi Prabowo Gibran? Kalau ada yang mempersepsi ini bagian dari memberikan karpet merah kepada pemerintah yang akan datang untuk mengatur kementerian, tidak bisa disalahkan. Karena memang tiba-tiba saja ada titik-titik yang connecting itu nyambung gitu loh. Nah sehingga buat saya seruan buat masyarakat, kita awasi bersama, jangan sampai ada dagang sapi, betul-betul reformasi birokrasi berjalan dengan baik. Kasih semua ya. Oke, silakan Pak Mardhani. Kementerian. Yang pertama, kami cukup kaget karena masuk melalui badan legislasi. Tadinya di Komisi 2 sudah mengajukan ini cukup lama di Prolegnas. Kemarin saya hadir, ternyata memang ada keputusan MK tahun 2011 terkait penjelasan pasal 10. Tapi yang namanya pembahasan dari keputusan MK itu, topik dan muatan lain juga dimasukkan. Salah satunya pembatasan 34 kementerian itu mungkin akan dihilangkan, diganti frasa disesuaikan dengan kebutuhan presiden dengan mendasarkan pada efektivitas pemerintahan. Hari ini akan dibahas lagi. Terkait dengan harapan yang tadi, kemudian sempat dibahas juga terkait dengan data-data DPT dan juga coklit yang memang pada saat sebelumnya Pilpres juga sempat bermasalah. Kemudian seperti apa nanti langkah yang akan dilakukan? Ya tentu ini selalu berulang karena kita punya sistem kependudukan yang memang sentralistis. Semuanya gini, tidak bisa kita menghapus data satu orang yang meninggal tanpa ada keterangan yang jelas. Sementara budaya kita di masyarakat, orang udah meninggal itu seringkali tidak ada laporan ke atas, sehingga yang terjadi penghapusan sulit, yang itu membuat kualitas DPT kita rendah. Nah karena itu ke depan tadi revisi Undang-Undang Pemilu wajib memperbaiki sistem kependudukan di kita sehingga DPT kita bersih dan berkualitas. Kembali ke soal revisi undang-undang kementerian tadi, Mas, karena kan posisinya ada dari fraksi PDI Perjuangan yang menilai itu tidak perlu untuk direvisi karena juga tidak urgen begitu. Mau menegaskan posisi dari PKS sendiri atas revisi undang-undang kementerian ini dirasa urgen untuk sekarang direvisi atau tidak? Saya pribadi menilai kementerian ini lagi-lagi harus ikut kepada prinsip reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu miskin struktur kaya fungsi, mestinya tidak bertambah, malah harapannya berkurang. Dengan demikian efisiensi, kolaborasi, koordinasi, sinergi bisa dilakukan. Kalau makin besar, dikhawatirkan membengkak biaya pegawai, menyulitkan birokrasi, reformasi birokrasi tidak terjadi, dan nanti ego sektoral muncul. Tetapi karena pembahasannya belum berjalan, PKS belum membuat keputusan resmi terkait ini. Sore nanti jam 3 di Balik.
Oke, tapi kalau ada pandangan yang bilang bahwa ini sengaja dimanfaatkan momennya di masa-masa transisi pemerintahan Prabowo Gibran gitu, walaupun kemudian putusan MK atas aturan undang-undang itu sudah keluar 2011. Anda merasa bahwa memang ini sengaja momennya disama-samakan atau dipas-pasin dengan momen transisi Prabowo Gibran? Kalau ada yang mempersepsi ini bagian dari memberikan karpet merah kepada pemerintah yang akan datang untuk mengatur kementerian, tidak bisa disalahkan. Karena memang tiba-tiba saja ada titik-titik yang connecting itu nyambung gitu loh. Nah sehingga buat saya seruan buat masyarakat, kita awasi bersama, jangan sampai ada dagang sapi, betul-betul reformasi birokrasi berjalan dengan baik. Kasih semua ya. Oke, Ya. saya Pak Radhi.